Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama lagi dalam acara ngobrol santai, membicarakan seputar sufi, bicara tentang hakikat, berbicara tentang metodologi beragama. Baik, kali ini kita kembali kita ditemani oleh saudara-saudara kita, Yai Ancu. Assalamualaikum ya Ancu. Yai Sapri, Assalamualaikum ya Sapri. Dan Yai Dr. Umar, Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Baik, tema kali ini kita akan membahas tentang Tuhan yang di langit dan Tuhan yang di bumi. Kita ketahui bahwa banyak di dalam ayat ya yang membahas tentang Tuhan yang di langit dan Tuhan yang di bumi. Salah satunya itu ada di surah Az-Zukhruf ayat kalau saya salah 84. Wa huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun wa huwal hakimul alim. Bahwa dan dialah Tuhan yang dalam kurung yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi, dan dialah yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Sebuah kalimat yang sangat filosofi, teologis, dan kalimat yang sifatnya dimensional. Ini banyak orang bertanya juga tentang makna dari istilah Tuhan yang ada di langit dan Tuhan dan di bumi. Dan ini adalah sebuah kalimat dimensional dan juga istilahnya sifatnya manifestasi, sebuah manifestasi antara Tuhan yang di langit itu dalam artian dikiaskan bahwa dia yang bersifat mutlak, dia yang laisa kamitslihi syai'un, dan yang di bumi itu adalah manifestasi Tuhan sendiri yang di langit itu. Baik, kali ini Pak Dokter, ya Dokter Umar akan menjelaskan tentang Tuhan yang di langit dan Tuhan yang di bumi. Silakan, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa channel MDZ TNKN Al-Mahdi Nusantara cabang wilayah Sulawesi Selatan, Makassar. Pada kesempatan ini kita membahas tadi terkait tentang ayat Az-Zukhruf ya 84. Disebutkan bahwa adanya al-ilah Tuhan fis samawat Ya. dan ilah Tuhan di bumi. Ya. Jadi kita berbicara terkait tentang eskatologi maupun ontologi terkait tentang ketuhanan. Ini adalah sebuah tema yang sangat sangat fenomenal, karena sudah berabad-abad sejarah kehidupan manusia membahas lintas agama, lintas aliran terkait tentang ketuhanan. Alhamdulillah, kami jamaah di Tarekat Qadim yang telah mempertemukan namanya sistem wasilah, kita sudah dijelaskan dan kita sudah mempraktekkan bahwa ternyata ya Tuhan di langit, Tuhan di bumi bukan asal ayat, asal tafsir atau atas pernyataan semata, tapi itu adalah sebuah metodologi atau sebuah sistemik yang memang harus kita buktikan bersama-sama. Saya teringat dengan surah Al-Hadid ayat 3 ya, sebutkan wal awwalu wal akhir wal zahir wal batin. Ini seiring, ada Tuhan yang zahir, ada Tuhan yang batin. Nah, kiasnya inilah yang disebut sebagai Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Silakan juga buka
surah Al-Isra 74 ya. Justru surah Al-Isra 74 mengunci kita bahwa siapa yang tidak ketemu Tuhan di bumi, alias siapa yang buta ya, tidak mengenal dan bertemu Tuhan di bumi, maka akan lebih buta lagi di akhirat. Silakan buka Al-Isra 74. Siap. Jadi beberapa ayat ya yang sangat mendasar sebenarnya terkait tentang ketuhanan. Ini kalau tidak disampaikan secara metodologi atau sistem, terutama sistem wasilah, ini pasti akan berbenturan. Bisa kita lihat sekarang bagaimana debat yang kemarin saya jelaskan, para apologi Islam, Kristen berdebat ya terkait tentang sistem ketuhanan itu sendiri. Apalagi terkait tentang Trinitas. Begitu runyamnya dan begitu suweknya ya memahami konsep Trinitas, kalau tanpa sistem wasilah itu akan lebih runyam lagi. Nah inilah yang sebenarnya dimaksud Tuhan di langit, Tuhan di bumi. Begitu banyak ya dalil baik dari Al-Quran maupun hadis qudsi yang menyatakan bahwasanya Nabi Adam, saya menciptakan Nabi Adam itu seperti rupaku, kata Allah. Jadi sebenarnya manusia itu ada manifestasi atau tajallinya Tuhan di bumi. Bukan berarti Nabi Adam, manusia itu adalah Tuhan, tetapi dia adalah manifestasi atau utusan secara sistemik perjalanan arwah ruhani manusia, bahwa kita berasal dari Allah, inna lillahi, semuanya berasal dari Allah, dan kemudian wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah Tuhan kita akan kembali. Dari Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan nurnya atau ruhnya ya, Siap. sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Quran, wa nafakhtu fihi. Ini bahasa kias sebenarnya adalah meniupkan ruh kepada manusia, sehingga manusia itu tercipta, terlahir secara zahir. Jadi Allah yang maharu, yang disebutkan sebagai laisa kamitslihi syai'un, kemudian memasuki dimensi ruhani, itulah alam arwah. Dalam alam arwah inilah yang kemudian terjadi proses penciptaan di alam rahim ibu, maka berwujudlah sebagai manusia. Nah inilah sistematika penciptaan dan asal manusia yang harus kita pahami dalam sistem wasilah. Jadi kalau menyatakan bahwa konsep Trinitas, adanya paham Yesus atau Nabi Isa sebagai wujud Tuhan, itu benar ya, mewakili sifat wujudnya Allah di bumi. Tapi dia bukan Tuhan. Tapi di balik zahirnya Nabi Isa maupun seluruh para nabi yang membawa fungsi kerasulan, nur Allah, inilah yang disebut sebagai manifestasi atau tajalli Tuhan sebagai wakilnya di dunia. Ya, kurang lebih seperti itu mungkin Pak ya yang bisa saya uraikan. Siap. Makasih ya Dr. Umar. Ya, kalimat ini banyak mengandung kalimat-kalimat dimensional ya. Bahwa yang pada dasarnya itu Tuhan yang ada di dunia itu adalah manifestasi dari Tuhan sendiri ya. Dalam artian bahwa manifestasi ini ditunjukkan kepada seorang barangkali, ya seorang ya, yang ditunjuk oleh Allah menjadi tajalli Allah di dunia ini. Itu mungkin punya sebagai yang disebut mungkin sebagai rasul, barangkali begitu ya. Yang artinya bahwa yang kau lihat dari hubungan tentang pembawa tali wasilah ini, bahwa satu itu dipegang oleh Allah sendiri dan satunya lagi dipegang oleh rasul atau hambaku. Jadi bahwa Tuhan yang di bumi itu ya, dia yang ditunjuk sebagai pembawa wasilah itu.
Oke, kali ini kalau dari Riancu, makna tentang Tuhan yang ada di bumi dan Tuhan yang ada di akhirat. Silakan ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana ayat tadi yang disebut dokter mengenai Al-Hadid ayat 3, dia yang awal, dia pula yang akhir. Dia yang zahir, dia pula yang batin. Nah, ini dia. Yang zahir ini mesti kita dulu yang dicari. Karena sifat Allah itu mewujud. Mewujud ya, bukan berarti dia dua Allah ini, bukan. Dia zahir, dia pula yang batin. Nah, ini yang mesti kita cari yang zahirnya dulu ini, yang sifat Allah itu memiliki sifat wujud. Nah, boleh dibuka di apa? Sifat 20. Yang pertama-tama itu wujud. Nah, makanya ini tidak bisa dipisahkan ini. Dua kali syahadat ini. Merujuk ke sini juga sebenarnya. Tidak bisa dipisah dua kalimat syahadat antara Allah dan Rasulnya. Ini selalu ini malaikat ini tidak bisa terpisah ini di antara dua ini. Allah dan Rasulnya, maka dua kalimat syahadat ini tidak bisa terpisah. Siap. Begitu. Siap. Makasih ya, berarti makna tentang Tuhan di bumi dengan Tuhan dia itu berkaitan dengan Dua kalimat. dia yang zahir dan dia yang batin. Kan kalau begitu. Ini merujuk ke kalimat syahadat juga sebenarnya. Siap. Korelasinya yang ada hubungan antara di kalimat syahadat ya. Iya. Harus kedua-duanya itu harus ada ya. Iya. Siap. Tidak bisa dipisah. Kalau Sapri, mana tentang itu? Ya. Tuhan yang di bumi dan di Yes. siapa tahu ada Ya. tanggapan kah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman sekarang itu banyak yang mengabaikan Tuhan yang di bumi. Banyak sekali yang mengabaikan. Padahal kita harus mencari Tuhan yang di bumi itu. Tapi banyak yang taunya hanya Tuhan yang di langit. Pada Tuhan yang di langit itu laisal kamil sayun. Tidak serupa dengan apapun. Bagaimana kita bisa mengingatnya ketika kita sholat, sedangkan kita tidak mencari itu Tuhan yang di bumi? Harusnya kita itu betul-betul cari Tuhan yang di bumi itu. Kalau kita tidak mencari Tuhan di bumi itu, ya samanya bohong. Apa mau diingat di saat kita sholat? Makanya carilah itu supaya kita bisa menyambung yang Tuhan di bumi dan Tuhan yang di langit, supaya kita tidak sia-sia di dunia ini. Ya, sekian dan terima kasih. Oke, makasih ya. Oh, berarti dari pernyataannya Sapri ini mengatakan bahwa konsep dari makna dari Tuhan di langit dan di bumi itu berhubungan dengan konsep wasilah ya. Bahwa kalau mau menyambungkan dengan konsep yang Tuhan di langit itu ya carilah dulu Tuhan yang di bumi di dunia itu ya. Dengan Tuhan yang di dunia itu dia yang menyambungkan kita ke Tuhan yang di akhirat. Saya begitu. Terima kasih. Ya. Baik saudara, bisa kita dengar dari saudara-saudara kami yang menjelaskan tentang konsep makna dari Tuhan yang di langit dan Tuhan yang di bumi yang sesuai dengan Az-Zukhruf ayat 80 berapa tadi? 83. 84 ya. Dan sebagai kesimpulan, sebagai closing speech malam ini mengenai konsep tersebut, mungkin ya dokter bisa menyimpulkan tentang kalimat-kalimat dimensional ini yang merupakan manifestasi Tuhan yang di akhirat. Silakan ya. Baik, sebagai closing statement atau kesimpulan, ada satu ayat sebagai ayat pengunci sebenarnya mengenai tentang Tuhan atau ketuhanan itu sendiri. Dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah.
Tidak Tuhan selain Allah. Ini ilah sebenarnya, kata kuncinya ada di mana? Ada di surah Al-Jasiyah 23. Silakan buka, ilah di situ siapa sebenarnya? Ilah itu adalah segala harapan, keinginan, atau orientasi hidup. Itulah sebenarnya yang disebut sebagai ilah atau Tuhan. Jadi kalau kita hidup di dunia ini, orientasinya kebanyakan adalah dunia, maka dunia itulah Tuhanmu. Orientasi hidup kita adalah keluarga, keluarga itulah Tuhan atau ilah. Nah, bagaimana mungkin kita mau mempraktikkan ilah Tuhan yang di langit kalau tidak ada ilah yang di bumi sebagai orientasi niat kita kepada Tuhan? Maka inilah yang perlu kita cari, seorang manusia ilah itu yang mewakili sifat wujudnya Allah, yang akan menghubungkan ya hamba dengan Tuhan. Itulah yang disebut dalam agama samawi adalah para nabi dan rasul. Tapi kita di akhir zaman bukan lagi nabi rasul, tapi disebutkan sebagai wali yang membawa petunjuk. Itulah wali mursyid, seorang yang membawa petunjuk. Sebagaimana juga berbagai hadis-hadis yang fenomenal terkait tentang hadirnya seorang imam yang memberi petunjuk atau Imam Mahdi. Itulah sebenarnya orang yang ditunggu-tunggu hampir di seluruh umat Islam. Kalau di Hindu kita kenal dengan Atman Kalki Alvatar, Buddha kita tunggu yang namanya Buddha Maitreya, kemudian Nasrani menunggu Al-Masih, Yahudi menunggu Sang Mesia. Nah, dia inilah orang manusia sebagai yang disebut sebagai sang juru iman dan juru selamat. Disitulah orientasi ilah kita yang sebenarnya untuk tadi menuju yang namanya Tuhan yang di langit. Makanya rukun Islam pertama, kata kuncinya adalah bersaksi, menyaksikan, melihat, berinteraksi. Ada hukum fisika yang berlaku. Harus ketemu orangnya. Jadi kita bersaksi bukan Nabi Muhammad 1500 tahun yang lalu. Nah, sekarang kan beragama sekarang seperti ini ya. Kita beragama dalam dogma, menganggap kita sudah beragama bertuhan padahal belum. Kebanyakan sekarang orang merasa beragama tapi tidak bertuhan. Coba tanya, apakah engkau sudah menyaksikan Tuhan? Pasti jawabannya belum pernah bertemu. Maka kata kunci pertemuan inilah yang menjadi kuncinya dalam syahadat. Silahkan orang yang tidak bersyahadat, tadi disebutkan Pak Sapri ya, pasti tidak bisa mengingat. Ya iya, karena kalau tidak menyaksikan harus ada interaksi dulu. Ya, harus berlaku hukum fisika dulu. Kita menginduksi sebagai portal pertama membuka namanya potensi iman, yaitu dalam sebuah metodologi namanya baiat. Disitulah kita bersyahadat, membaiat, menyerahkan diri semua orientasi ilah kita kepada orang tersebut. Itulah yang disebut sebagai Al-Imam Mahdi atau Waliyam Mursyidah atau ulama pewaris Nabi, atau dalam surah An-Nisa 59 disebut sebagai ulil amri minkum. Tidak bertemu dengan ini, maka agama kita tidaklah pada koridor yang disebut sebagai agama yang bertuhan. Tapi kita beragama dengan dogma dan hayalan. Kata kuncinya adalah barang siapa yang buta di dunia, maka akan lebih buta lagi di akhirat, alias semakin tersesat. Silakan buka Al-Isra 74. Sekian yang saya bisa sampaikan. Baik, makasih ya dokter. Demikian pemaparan kajian singkat ini tentang makna
dari Tuhan yang di langit dan Tuhan yang di bumi. Buat saudara-saudaraku sekalian, dalam mempelajari tentang materi keagamaan ataupun apapun juga itu, apalagi dengan berhubungan dengan ayat ini, carilah metodologi agama yang benar ya. Baik, demikian. Billahi taufiq wal hidayah, billahi wal inayah, ilahi anta maksudi, wardaka matubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.